Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Kasim, calon guru penggerak angkatan 10, kelas 1002, fasilitator Bapak Muhammad Justin MPD, pengajar praktik Bapak Ison STQ SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik, dan tentunya saya di sini tidak hanya sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Febrianing Simarwa, SPD, selaku guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 4 Bolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Bu Febi? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kira-kira 1 bulan lalu atau mungkin 2 minggu kemarin, apakah Ibu Febi mengalami permasalahan terkait tentang murid ataupun proses pembelajaran di kelas yang Ibu hadapi? Ya, pasti ada. Apa itu? Yang pertama itu siswa yang beranjak remaja, dia itu agak susah diatur. Yang kedua, matematika itu kan banyak murid yang sulit dalam perhitungan dan perkalian, sehingga hanya ada beberapa siswa yang paham ketika saya sedang mengajar atau ketika saya sedang menjelaskan di dalam kelas. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu Febi hadapi, apakah ada solusi dari Ibu? Solusinya, saya akan berencana membuat pembelajaran bervariasi agar pembelajaran tidak jenuh dan murid senang belajar matematika. Mudah-mudahan bisa tercapai ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk pada observasi kelas tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, sosial emosional maupun disiplin positif yang sudah Ibu buat dalam RPP, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran Ibu yang ingin dicapai? Jadi ini kan untuk semester ini di kelas 7 itu materinya aljabar, tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Jadi tujuannya itu ada 3. Yang pertama, dengan berdiskusi secara kelompok, siswa mampu menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi secara kelompok, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang ketiga, dengan bekerja sama dalam kelompok, siswa mampu membuat gambar pengaplikasian penjumlahan dan pengurangan aljabar dengan benar. Oke, kemudian apa area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran kali ini? Apakah itu dari segi pengetahuan ataupun dari segi sikap maupun dari segi keterampilan? Oke. Contoh, sebenarnya ketiga aspek itu baik kognitif, afektif, dan psikomotor itu sudah tertuang proses dalam pembelajaran. Namun dalam materi aljabar kali ini lebih mengarah atau menitik beratkan ke psikomotornya. Lebih tepatnya murid itu bisa memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya berdasarkan potensi yang dimilikinya. Areanya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, murid dapat menerapkan harga satuan barang atau objek yang dibahas di dalamnya. Ya, betul, Bu. Kemudian strategi yang sudah Ibu Febi persiapkan kira-kira seperti apa? Oke, contoh itu model pembelajarannya konseptual atau inquiry, model PBL yang saya gunakan yakni PPT, LCD, dan produknya berupa hasil karya murid
seperti ada video, gambar, dan nanti saya rencanakan itu akan membuat maket denah sekolah. Ya, luar biasa ya Bu. Alhamdulillah percakapan kita kali ini sudah cukup. Nanti di kelas 7 pada mata pelajaran matematika, izinkan saya untuk datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas dan melihat hal-hal apa saja yang terkait dengan pembelajaran dalam kelas yang telah Ibu laksanakan. Kemudian setelah kegiatan observasi, nanti insya Allah saya akan lakukan percakapan kembali dengan Ibu terkait kegiatan percakapannya itu pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau apa harapan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Oke, jadi mudah-mudahan ini sebagai refleksi diri untuk saya ya, karena supervisi ini bukan sebagai hal yang menakutkan, tapi saya jadikan sebagai motivasi. Yang tentunya ketika saya mengajar terdapat kekurangan maupun kelebihan. Jadi semoga itu menjadi masukan untuk saya sebagai bahan motivasi. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih, semoga pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Dan sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas coba pimpin doa. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Oke, hadir semua ini? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Syarif Abdullah, Sarif, lalu satu lagi? Abdul Matil, Altomatin, oke. Satrian Abdullah. Ini tidak ada keterangan apa semua? Ya, Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran kita melakukan teknik stop dulu. Jadi teknik stop itu segala aktivitasnya dihentikan sesuai dengan namanya, stop. Jadi segala sesuatu yang adik-adik lakukan dihentikan. Semua tangan berada di atas meja. Pejamkan mata. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, selesai. Aman. Jadi sebelum memulai, kita membahas tentang kesepakatan kelas dulu. Jadi kan di pembelajaran kemarin kita ada kesepakatan kelas kan? Ya. Kelas. Nah, pada pembelajaran hari ini apakah kita masih memakai kesepakatan kelas ini atau mungkin ada yang ingin ditambahkan? Tidak. Jadi kita memakai 5 ini saja ya? Ya. Yang pertama itu berdoa di awal dan Tidak mendengarkan. kedua, Memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. yang ketiga, Menggunakan HP sesuai kebutuhan. yang keempat, Mengumpulkan tugas tepat waktu. dan yang terakhir. Berseragam rapi dan tertib. Oke, jadi 5 kesepakatan kelas ini yang kita pakai hari ini, yang kita gunakan hari ini.
Pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang materi apa? Aljabar. Tentang aljabar atau bentuk aljabar. Aljabar itu yang bagaimana? Ada apa saja itu aljabar? Ada variabel, Variabel, baru koefisien, ada koefisien dan konstanta. konstanta. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan berdiskusi secara kelompok, siswa mampu menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi secara kelompok, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan benar. Dan yang terakhir, dengan bekerja sama dalam kelompok, siswa dapat membuat gambar pengaplikasian penjumlahan dan pengurangan pada aljabar dengan benar. Oke, jadi sebelum masuk pada materi, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ada gambar apa? Ini Kuda. Ini apa lagi? Kuda. Gambar ini. Bisa. Oke, di sini ada 2 ekor gajah. Kalau misalnya 2 ekor gajah ini kita ubah dalam bentuk aljabar dengan variabelnya x, kira-kira ini jadi bagaimana deh bentuk aljabar? 2x. 2x. Sudah kita misalkan variabelnya y, jadi 2y. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau yang ini, yang 3 ekor kuda, 3x. jadi 3x. kalau pisang, 3 buah pisang jadi 1y. 3 buah pisang, 3y. 3y. Oke, bagus ya. Kalau ini ada 2 toples, dan di sini ada 3 kantong. Jadi ini bentuknya menjadi 2y, aljabarnya 2y ditambah 3x. toplesnya ini dimisalkan y dan ini bisa x. Oke, perhatikan. Oke, Babi jelaskan dulu langkah-langkah dalam menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar. Ada 3 langkah, yaitu 1. Jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kumpulkan suku-suku yang sejenis. Lalu yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan. Nah, ingat, di sini ada syarat untuk menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar, yaitu suku-sukunya wajib sejenis. Jadi kalau enggak sejenis, nggak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Kalau kalian belum paham suku yang sejenis, Bapak ini sudah bahas di video. Perhatikan, dalam penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar itu ada 3 langkah. Yang pertama, jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Yang kedua, kumpulkan suku sejenis. Dan yang ketiga, jumlahkan atau dikurangkan. Syaratnya, sukunya harus sejenis. Ya. Kalau misalnya 2x ditambahkan 3y itu tidak bisa dijumlahkan kan? Karena Tidak sejenis. karena sukunya berbeda. Tapi kalau misalnya 2x ditambahkan 3x bisa? Bisa. Berapa? 2x ditambah 3x 5x. 5x. Oke, tepuk tangan. Nah, di video yang tadi Ibu akan membagikan LKPD. Jadi kalian akan mengerjakan ini secara berkelompok. Ya.
Pekerjaan kalian ini ada 3 aspek yang Ibu nilai. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga itu ada penilaian keterampilan. Jadi pada penilaian sikap, Ibu akan melihat bagaimana sikap kalian dalam kelompok dalam mengerjakan tugas ini. Kalian punya tanggung jawab, kalian punya disiplin, itu yang akan Ibu nilai. Kerjasama juga itu Ibu menilai di situ. Dan yang pada pengetahuan, Ibu melihat kamu punya pengetahuan seberapa jauh tentang materi ini. Dan yang ketiga itu penilaian keterampilan, itu nanti akan Ibu nilai saat kalian mempresentasi hasil kerja kalian. Nanti setelah LKPD ini dibagi, kalian akan menghasilkan produk yang akan kalian tampilkan. Setiap hari Selasa, Bella dan Zahra mengikuti kegiatan matematika di sekolah. Sudah selesai semua? Ya. Ini sudah. Sudah ya, karena sudah selesai semua. Sudah selesai semua pekerjaan. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Audi 1 Auditori akan mempresentasikan hasil kerja kami. Minggu ini materi yang akan dipelajari adalah operasi hitung bentuk aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berbentuk gambar. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi ini berupa data sekolah. Yang pertama itu Dewan Guru. Dewan Guru panjang 13 cm, lebar 5 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan kami dari kelompok 3 Akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi sesuai dengan cerita LKPD, panjang diganti dengan X dan lebar diganti dengan Y.
Dewan Guru 13X 5Y dan ruangan kelas 23X 5Y dan perpustakaan 8X dan 5Y dan lab IPA 15X dan 4Y dan yang terakhir lab komputer 11X dan 5Y. Jadi pada kegiatan luar kita menghitung keliling setiap gedung, sedangkan gedung-gedung di sini berbentuk persegi panjang. Jadi menggunakan rumus keliling 2 kali P tambah L. Di keliling dewan 2 kali 13X tambah 5Y. Jadi hasil keliling dewan guru 26X tambah 10Y. Kemudian ruang kelas keliling 2 kali 23X tambah 5Y. Jadi hasilnya 46X tambah 10Y. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung pembelajaran kita sudah berada di akhir waktu, silakan untuk adik-adik hasil kerja kalian dikumpulkan di depan sini. Ya. Hasil kerja yang tadi dikumpulkan. Mana yang kalau dikumpulkan saja. LKPD-nya pada akhir pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya Bu. Oke, berdiri yang. Jadi kesimpulan dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, apabila sukun yang sama bisa kita jumlahkan atau dikurangkan, dan apabila sukunnya yang berbeda tidak bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi itu kesimpulannya ya. Pada penjumlahan dan pengurangan, apabila sukunya berbeda ataupun sukunya tidak sejenis, jadi itu tidak bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Tapi kalau misalnya sukunya sejenis ataupun sama, misalnya X sama-sama atau Y sama-sama, baru bisa itu kita jumlahkan atau dikurangkan. Adik-adik, jadi kita sekarang masuk pada evaluasi. Nah, di evaluasi ini ada soal yang Ibu berikan, ada 3 nomor soal ya. Jadi masing-masing kelompok itu ada 3 nomor soal. Yang warna hijau, kertas yang warna hijau ini ada kelompok visual, yang warna hitam kelompok auditori, dan warna kuning ada kelompok kinestetik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, 3 nomor soal ini waktunya hanya 5 menit. Dan yang mampu menjawab maju di depan. Tapi syaratnya hanya 1 orang. Jadi ketika 1 orang itu tidak mampu mengerjakan, gantian lagi dengan teman yang lain. Paham? Ya, paham. Tidak bisa 2 orang ya, cuma 1 orang. Jadi 1 orang maju di depan. Ketika 1 orang itu tidak mampu mengerjakan, balik lagi gantian dengan teman yang satu kelompok maju di depan. Ya. Bisa? Ya, bisa. Oke. Kita mulai dari sekarang ya. Mulai. Dipersiapkan saja teman-teman 1 orang yang kalian mau maju duluan. 1, 2, 3. Maju. Waktunya hanya 5 menit. Oke, jadi kalau tidak mampu, silakan
Jadi silakan adik-adik merefleksikan diri dengan cara mengangkat emot yang sudah ibu bagikan tadi. Jadi satu kelompok hanya satu emot ya. Satu kelompok hanya satu emot. Jadi silakan angkat emotnya tinggi-tinggi. Tapi ibu yang lupa, misalnya dari kelompok kinestetik silakan angkat dan itu diangkat. Ya, oke? Sudah bisa memilih mana emot yang dipilih? Siap. Akan diangkat? Siap, sudah. Oke, dari kelompok auditori dulu, silakan angkat. Kenapa memilih emot yang ini? Karena tenang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Lanjut kelompok kinestetik. Kenapa memilih emot yang itu? Oke, senang ya karena bisa belajar bersama-sama. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Kalau kelompok visual silakan angkat emotnya. Kenapa memilih emot yang ini? Senang karena bisa belajar bersama teman-teman. Oke, senang karena bisa belajar bersama dengan teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok pembelajaran kita berakhir sampai dengan hari ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Maka dari itu silakan ketua kelas tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Teman-teman sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang adik-adik dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Feby? Alhamdulillah baik. Oke, kemarin Ibu Feby sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 7. Nah, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah perasaannya lega dan bahagia bisa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebijakan. Alhamdulillah ya. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya awali dengan refleksi, yakni refleksi dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin, kira-kira seperti apa? Setelah pembelajaran yang saya lakukan kemarin di kelas 7 berlangsung sesuai dengan apa yang saya rencanakan, karena perencanaan dari awal sampai dengan akhir boleh terlaksana dengan baik. Dalam proses pembelajaran kemarin, aspek pengembangan yang mau saya perhatikan untuk dikembangkan yaitu pada kompetensi murid seperti komunikasi dan disiplin berpikir. Ini juga terlaksana dengan baik, di mana ada beberapa siswa sebagian punya antusias dengan pertanyaan maupun menjawab. Namun ada beberapa hal yang masih kurang dan harus diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira kekurangan yang Ibu rasa seperti apa ya? Kekurangan yang saya rasakan kemarin selama proses pembelajaran di kelas, untuk bagian aspek yang mau saya nilai itu antusiasnya
murid itu lebih banyak yang aktif itu hanya siswa laki-laki. Jadi yang siswa perempuan ini masih kurang aktif dan lebih banyak diam. Nah, kekurangan juga terletak pada proses kerjasama di kelompok. Kemarin saya lihat ada satu kelompok yang belum memahami dengan baik soal yang berkenan pada LPM, sehingga kelompok itu lama mengerjakannya dibandingkan kelompok yang lain. Nah, mungkin kalau dari saya mengamati dan melihatnya pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu sudah luar biasa. Memang pembelajarannya itu sudah berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan di RPT. Nah, namun mungkin ada beberapa siswa yang sudah seperti Ibu katakan itu, mungkin khususnya siswa perempuan yang kurang aktif, tapi alhamdulillah kemarin itu sudah luar biasa. Ada mencerminkan bahwa pengerjaan kelompoknya itu memang berdiferensiasi, benar-benar berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian juga di awal sudah melaksanakan teknisto, ada disiplin positif juga, dan ada ice breaking-nya juga. Nah, kira-kira dari refleksi ini, bagaimana Ibu bisa menilai performa diri Ibu dalam kompetensi tersebut? Mungkin dari dengan 1 sampai dengan 10, berapa nilainya, dan yang membuat Ibu menilai diri sedemikian tersebut? Kalau menurut saya, kalau dilihat dari segi proses pembelajaran, saya menilai performa saya itu sudah ada di angka 8 dari rentang 10. Alasan saya memilih 8 karena di situ saya sudah mampu menuntun dan mengarahkan murid bisa belajar bervariasi, dalam hal ini berdiferensiasi sesuai dengan potensi murid tersebut. Murid juga bisa antusias dalam belajar. Oke. Betul ya Bu. Nah, kira-kira dari angka 8 sampai dengan 10 itu, Ibu akan memaksimalnya di angka berapa? Apakah masih perlu ditingkatkan? Dari melihat kemampuan siswa ini, berbeda-beda antusiasnya. Mereka kemarin di kelas itu sudah bisa di angka 8 yang saya pilih. Namun dengan pertanyaan itu tadi, apakah saya akan mengembangkannya? Ya tentu. Saya pastinya akan lebih meningkatkan lagi performa saya di dalam pembelajaran. Seperti yang saya utarakan di awal, bahwa masih ada kekurangan. Nah, kekurangan itu yang masih akan saya perbaiki dan akan saya tingkatkan supaya poinnya itu bisa meningkat sampai dengan 10. Untuk meningkatkan poin ini, saya perlu memperbaiki dengan sebisa mungkin pertemuan berikutnya, khususnya murid bisa lebih berperan aktif dan antusias lagi dalam pembelajaran baik secara mandiri maupun kelompok. Oke, kemudian kira-kira apa yang nanti bisa Ibu lakukan agar benar-benar mencapai poin maksimal tersebut? Pastinya sebagai guru saya harus menambah referensi saya dalam hal harus desain lagi model pembelajaran yang lebih menarik dan lebih menyenangkan, yang bisa membuat murid antusias dan tak jenuh, terkhususnya murid yang kurang aktif dan banyak diam, dan murid yang kurang percaya diri juga dalam berkomunikasi, seperti mengeluarkan pendapat maupun bertanya. Saya sebagai guru perlu untuk meningkatkan kualitas sebagai guru dengan cara belajar lagi, menambah banyak referensi. Apalagi sekarang ini kita sudah punya PMN. Ada banyak contoh-contoh model pembelajaran, ada strategi yang telah dilakukan oleh banyak guru-guru hebat yang bisa contoh. Nah, yang kedua, memberikan penguatan kepada murid, terkhususnya mereka yang masih takut atau kurang percaya diri dalam komunikasi maupun berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas. Kalau menurut saya, anak-anak ini sebetulnya bisa hanya saja kita bagaimana sebagai guru kita dapat mendorong dengan melakukan penguatan terhadap murid tersebut, seperti memotivasi mereka bisa, teman-teman lain saja bisa seperti mereka, maksudnya mereka saja bisa seperti teman-teman yang lain. Paling tidak murid bisa berani dulu dalam berinteraksi dan berkomunikasi pada proses pembelajaran. Nanti saya akan mencoba melakukan penguatan secara pribadi ke murid-murid tersebut. Mungkin itu yang bisa dilakukan.
Wah, luar biasa ya Ibu Feby. Kemudian untuk peningkatan dari guru itu sendiri dan peningkatan dari siswa juga. Nah, kira-kira bantuan seperti apa dari pihak sekolah atau mungkin dari rekan sejawat? Untuk bantuan sekolah, saya rasa pihak sekolah sendiri sudah sangat membantu memfasilitasi proses pembelajaran di kelas, sehingga fasilitas yang kita butuhkan untuk kelancaran pembelajaran di kelas terpenuhi dengan baik. Mungkin yang saya butuhkan ke depan nanti sekolah bisa memfasilitasi guru-guru serumpun untuk melakukan kolaborasi seperti observasi yang telah Ibu lakukan terhadap saya kemarin, supaya kita bisa sama-sama melihat apa ada kekurangan, apa yang harus kita tambahkan, dan apa yang harus kita penuhi dan tingkatkan untuk pembelajaran di sekolah. Luar biasa ya apa yang sudah diutarakan oleh Ibu Feby. Barusan memang benar sekali dalam suatu komunitas itu kita perlu adanya kolaborasi agar kita bisa lebih tahu di mana letak kekurangan dan juga kelebihan kita agar bisa dicarikan solusi bersama-sama. Nah, terima kasih ya Ibu Feby atas refleksinya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan pada kelas 7 kemarin dan ternyata luar biasa ya. Saya berharap ini jangan sampai hanya pada saat kegiatan coaching supervisi ini ataupun antusias dan semangatnya Ibu hanya sampai pada hari ini. Saya berharap semangat dan antusiasnya itu akan berlanjut ke depannya seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, akan ada peningkatan dan pengembangan di pertemuan-pertemuan berikutnya dan seterusnya. Jadi semoga bisa terus berinovasi. Terima kasih ya Ibu Feby atas percakapan kita pada hari ini. Mungkin